Sobat Sehat, pernahkah Anda membaca atau mendapat kiriman di grup WhatsApp yang menyarankan untuk minum air dicampur sedikit garam sebelum tidur? Katanya bisa bikin tidur nyenyak, mengatasi kram, dan membersihkan racun. Terdengar sangat menjanjikan dan alami ya Sobat Sehat. Tapi, apakah benar seindah itu? Nasihat inilah yang didengar oleh Pak Ahmad dari Cilegon. Usianya 67 tahun dan sering mengeluh kram di kaki pada malam hari. Beliau pun mencoba minum segelas air hangat dengan sejumput garam sebelum tidur. Anehnya, bukannya merasa lebih baik. Saat bangun tidur, mulutnya malah terasa sangat kering, seperti di gurun pasir, dan kakinya terasa sedikit bengkak. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya? Kisah Pak Ahmad tadi adalah sebuah pertanda awal. Hari ini, kita akan menguak tuntas fakta di balik mitos air garam sebelum tidur. Kita akan bongkar mengapa kebiasaan yang terdengar menyehatkan ini justru bisa menjadi jebakan berbahaya yang mengancam kesehatan ginjal, jantung, dan tekanan darah para lansia. Informasi ini sangat penting dan bisa menyelamatkan Anda dari akibat yang fatal. Dan untuk membongkarnya bersama Simo, izinkan saya menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa menyelamatkan kesehatan kita. Baik, mari kita mulai investigasi kita terhadap mitos air garam ini. Klaim pertama yang paling sering kita dengar adalah minum air garam bisa membuat tidur lebih nyenyak, karena mineralnya membuat rileks. Kedengarannya sangat masuk akal ya Sobat Sehat. Namun, seringkali apa yang terdengar masuk akal belum tentu benar secara ilmiah, terutama untuk tubuh kita yang sudah tidak lagi muda. Mari kita lihat faktanya. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Mengonsumsi garam sebelum tidur akan membuat tubuh kita merasa sangat haus. Ini akan memicu kita untuk bangun di tengah malam karena ingin minum. Selain itu, ginjal kita juga akan bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan garam tersebut, yang membuat kita jadi sering buang air kecil. Jadi, alih-alih tidur nyenyak, kualitas tidur kita justru akan sangat terganggu. Klaim kedua adalah mengatasi kram otot. Memang benar, kram bisa disebabkan oleh kekurangan elektrolit seperti natrium atau garam. Namun, penyebab kram pada lansia jauh lebih sering karena kekurangan kalium, magnesium, atau dehidrasi. Menambah asupan garam tanpa mengetahui penyebab pastinya, ibarat menebak dalam gelap. Jika kram Anda bukan karena kurang garam, tindakan ini hanya akan menambah beban pada ginjal dan jantung. Klaim ketiga yang paling berbahaya adalah sebagai pembersih racun atau detoks. Sobat Sehat, alat detoks paling canggih di dunia ini sudah ada di dalam tubuh kita, yaitu ginjal. Tugas ginjallah yang menyaring dan membuang racun. Memberikan asupan garam berlebih pada ginjal sama saja seperti menuangkan air asin pada mesin mobil. Alih-alih membersihkan, kita justru akan membuat mesin ginjal kita berkarat dan cepat rusak. Klaim keempat adalah menjaga hidrasi atau cairan tubuh. Ini adalah salah kaprah yang paling fatal. Garam atau natrium justru bersifat menarik dan menahan air. Terlalu banyak garam di dalam darah akan menyedot air dari sel-sel tubuh kita, membuat sel-sel tersebut justru mengalami dehidrasi. Tubuh mungkin menahan banyak air sehingga terlihat bengkak, tapi sel-sel di dalamnya justru sedang kehausan. Secara umum, anjuran konsumsi garam harian dari Kementerian Kesehatan untuk lansia adalah tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari semua makanan yang kita konsumsi. Dengan menambahkan ritual minum air garam, kita akan dengan sangat mudah melebihi batas aman tersebut. Kelebihan garam secara terus-menerus adalah musuh utama yang sudah terbukti menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Setelah membantah semua mitos tadi, apakah berarti air garam sama sekali tidak punya manfaat? Ada, Sobat Sehat, tapi penggunaannya sangat spesifik. Bukan untuk diminum setiap hari sebelum tidur. Manfaatnya baru akan muncul dalam kondisi darurat tertentu, yang akan kita bahas sekarang, agar kita tidak salah kaprah lagi dalam memahaminya. Manfaat jarang dibahas. Satu-satunya manfaat nyata oralit saat diare. Satu-satunya manfaat nyata dari minum air garam adalah sebagai larutan rehidrasi oral.
atau yang lebih kita kenal sebagai oralit. Dan ini pun harus dicampur dengan gula. Ramuan ini hanya boleh diminum saat tubuh kita kehilangan banyak sekali cairan dan elektrolit secara drastis. Misalnya saat sedang mengalami diare parah atau muntah-muntah. Tujuannya adalah untuk mengganti cairan yang hilang, bukan untuk ritual harian. Manfaat jarang dibahas. Peran elektrolit yang seimbang penting untuk kita pahami. Tubuh kita memang butuh elektrolit seperti natrium dari garam, tapi kebutuhan ini sudah lebih dari cukup terpenuhi dari makanan kita sehari-hari. Bahkan seringkali berlebihan. Kuncinya adalah keseimbangan, bukan penambahan yang sembarangan. Menambah garam tanpa kehilangan banyak cairan hanya akan merusak keseimbangan elektrolit yang sudah diatur dengan sangat baik oleh tubuh kita. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, bahwa mitos air garam sebelum tidur itu ternyata lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Tapi, siapa saja kelompok lansia yang paling berisiko tinggi dan sama sekali tidak boleh mencobanya. Jadi, jangan kemana-mana, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini, kita akan bahas daftar lengkap pantangannya. Jika bagi orang sehat saja kebiasaan ini sudah berisiko, maka bagi lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, kebiasaan minum air garam sebelum tidur adalah tindakan yang sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Mari kita kenali siapa saja yang harus paling waspada dan sama sekali tidak boleh mencoba tren berbahaya yang satu ini. Sobat Sehat, pantangan pertama, penderita darah tinggi hipertensi. Ini adalah larangan paling keras dan tidak bisa ditawar. Bagi penderita darah tinggi, garam adalah musuh nomor satu. Menambah asupan garam secara sengaja sama saja dengan menyiram bensin ke dalam api. Ini akan membuat tekanan darah melonjak naik, meningkatkan risiko pembuluh darah pecah di otak stroke, dan memperberat kerja jantung secara drastis. Ini adalah pantangan yang mutlak. Pantangan kedua, penderita penyakit jantung. Bagi sobat sehat yang memiliki riwayat penyakit jantung, terutama gagal jantung, larangan ini juga bersifat mutlak. Jantung yang sudah lemah akan semakin terbebani jika harus memompa volume darah yang meningkat akibat garam menahan air di dalam tubuh. Penumpukan cairan juga bisa terjadi di paru-paru, menyebabkan sesak napas yang sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Pantangan ketiga, penderita penyakit ginjal. Seperti yang sudah kita bahas, ginjal adalah organ yang bertugas membuang kelebihan garam. Jika fungsi ginjal sudah menurun, apalagi pada penderita penyakit ginjal kronis, memberinya beban tambahan garam setiap malam adalah tindakan yang sangat merusak. Ini akan mempercepat laju kerusakan ginjal, membuat tubuh semakin bengkak, dan memperparah kondisi penyakit secara keseluruhan. Pantangan keempat, penderita penyakit hati sirosis. Bagi penderita penyakit hati kronis atau sirosis, tubuhnya sudah kesulitan dalam mengatur keseimbangan cairan. Salah satu komplikasinya adalah asites, yaitu penumpukan cairan di dalam rongga perut. Mengonsumsi garam berlebih akan memperparah penumpukan cairan ini, membuat perut semakin membesar dan buncit, serta menambah penderitaan pasien. Pantangan kelima, penderita osteoporosis. Dan inilah pantangan yang jarang sekali diketahui. Ternyata, asupan garam yang sangat tinggi dapat menyebabkan tubuh kita kehilangan kalsium melalui air seni. Semakin banyak garam yang kita makan, semakin banyak kalsium yang terbuang. Bagi lansia yang sudah menderita pengeroposan tulang atau osteoporosis, kebiasaan ini akan membuat tulang menjadi semakin rapuh dan meningkatkan risiko patah tulang. Untuk menggambarkan betapa berbahayanya tren ini, mari kita simak kisah nyata dari Pekanbaru. Ibu Susi, 65 tahun, tidak tahu bahwa beliau memiliki tekanan darah yang agak tinggi. Mengikuti saran dari internet, beliau mulai rutin minum air garam setiap malam selama sebulan. Beliau berharap badannya lebih sehat dan tidurnya lebih nyenyak, sesuai dengan janji di artikel yang beliau baca. Akibat yang terjadi pada Ibu Susi. Namun yang terjadi sebaliknya. Setelah sebulan, Ibu Susi mulai sering mengeluh sakit kepala hebat. Lehernya terasa kaku dan kakinya bengkak. Saat periksa ke puskesmas, tensinya ternyata sudah melonjak sangat tinggi hingga mencapai 180/100.
angka yang sangat berbahaya. Dokter pun langsung mengidentifikasi bahwa kebiasaan minum air garam itulah yang menjadi pemicu utama lonjakan tekanan darahnya yang drastis. Kisah Ibu Susi adalah bukti nyata bahaya dari mencoba-coba tren kesehatan tanpa ilmu. Selain menjadi pantangan bagi kondisi khusus tadi, kebiasaan ini juga akan menimbulkan efek samping langsung yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Ini adalah sinyal dari tubuh kita bahwa kita sedang memasukkan sesuatu yang tidak ia butuhkan dan justru membebaninya. Efek samping pertama, tekanan darah melonjak naik. Seperti yang dialami Ibu Susi, efek samping pertama dan paling berbahaya adalah lonjakan tekanan darah. Garam atau natrium akan menarik dan menahan air di dalam pembuluh darah kita. Akibatnya, volume darah di dalam pipa pembuluh darah kita akan meningkat. Peningkatan volume inilah yang akan membuat tekanan pada dinding pembuluh menjadi sangat kuat, yang kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Efek samping kedua, tubuh bengkak edema. Saat garam di dalam tubuh terlalu banyak, ginjal akan kewalahan membuangnya. Akibatnya, garam berlebih ini akan bocor ke jaringan di sekitar pembuluh darah dan menarik air bersamanya. Cairan inilah yang akan menumpuk dan menyebabkan pembengkakan atau edema. Biasanya bengkak ini paling jelas terlihat di area kaki, pergelangan kaki, tangan, dan bahkan bisa membuat wajah tampak sembab saat bangun tidur. Efek samping ketiga, dehidrasi dan rasa haus hebat. Ini terdengar aneh, tapi minum air garam justru menyebabkan dehidrasi. Seperti yang sudah dijelaskan, garam akan menyedot air dari dalam sel-sel tubuh kita. Akibatnya, meskipun tubuh kita bengkak karena menahan cairan di luar sel-sel kita sendiri, justru sedang menjerit kehausan. Inilah yang akan memicu rasa haus yang hebat dan membuat mulut terasa sangat kering, seperti yang dialami Pak Ahmad. Efek samping keempat, beban berat pada ginjal. Setiap kali kita mengonsumsi garam berlebih, ginjal kita dipaksa untuk bekerja lembur. Ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang kelebihan natrium, agar tidak meracuni tubuh. Jika kerja paksa ini dilakukan setiap malam, maka lama-kelamaan, suringen-seringen halus di dalam ginjal akan menjadi lelah, aus, dan akhirnya rusak. Ini adalah proses perusakan ginjal secara perlahan tapi pasti. Efek samping kelima, mengganggu kualitas tidur. Dan terakhir, alih-alih membuat tidur nyenyak, kebiasaan ini justru akan merusak kualitas tidur. Rasa haus yang hebat akan membuat kita terbangun untuk minum. Kerja ginjal yang ekstra akan membuat kita terbangun untuk buang air kecil. Selain itu, lonjakan tekanan darah juga bisa membuat tidur menjadi tidak tenang. Jadi, semua klaimnya tentang tidur nyenyak terbukti 100% salah. Sobat sehat, setelah mengetahui bahwa ritual minum air garam setiap hari adalah hoaks yang berbahaya, lalu bagaimana cara yang benar jika kita memang membutuhkan larutan garam? Seperti yang sudah disinggung di awal, penggunaannya sangat spesifik dan takarannya tidak boleh sembarangan. Mari kita pelajari cara membuat larutan oralit sederhana yang benar sesuai standar kesehatan. Cara mengolah, pertama, resep oralit sederhana. Saat diare, cara yang benar adalah membuat larutan oralit. Dan ini hanya untuk kondisi diare atau muntah hebat. Resepnya sesuai anjuran WHO adalah, siapkan 1 liter air matang, larutkan 6 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam dapur. Aduk hingga benar-benar larut. Gula berfungsi untuk membantu penyerapan air dan garam di usus, serta memberikan energi. Garam berfungsi menggantikan elektrolit yang hilang. Cara mengolah kedua, aturan minum dan kapan harus berhenti. Larutan oralit ini diminum sedikit demi sedikit, tapi sering sepanjang hari selama diare masih berlangsung. Tujuannya adalah untuk mencegah dehidrasi. Penting untuk diingat, ini bukanlah obat untuk menghentikan diarenya, melainkan hanya untuk mengganti cairan. Jika diare tidak membaik dalam 1-2 hari, disertai demam tinggi, atau ada darah, segera hentikan pengobatan di rumah dan pergi ke dokter atau puskesmas. Jadi, mari kita simpulkan dengan tegas. Sobat sehat, apakah lansia boleh minum air garam sebelum tidur? Jawabannya adalah tidak. Sangat tidak dianjurkan. Kebiasaan ini adalah mitos berbahaya
yang justru akan membebani ginjal, menaikkan tekanan darah, dan merusak kesehatan jantung. Satu-satunya penggunaan air garam untuk diminum adalah dalam bentuk oralit saat mengalami diare parah, bukan untuk ritual harian. Kisah air garam ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting di zaman sekarang. Jangan menelan mentah-mentah semua informasi kesehatan yang kita terima, terutama dari sumber yang tidak jelas. Niat baik untuk sehat harus selalu berlandaskan ilmu yang benar, bukan sekadar katanya atau pesan berantai. Jadilah lansia yang cerdas dan kritis. Selalu tanyakan, apa buktinya? Dan apakah ini aman untuk kondisi saya? Terima kasih banyak Sobat Sehat, telah setia menyimak informasi yang sangat penting ini sampai akhir. Semoga video ini bisa meluruskan kesalahpahaman yang beredar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami menyebarkan kebenaran dengan menekan tombol like dan bagikan kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman Anda, agar tidak ada lagi yang menjadi korban hoax. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan anti-hoax. Ingat, menjadi sehat di usia senja adalah tentang membuat pilihan-pilihan yang bijaksana setiap hari. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda, jangan coba-coba tren aneh, dan salam hangat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.